Video berikutnya adalah tentang titik stasioner. Titik stasioner itu didapatkan ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Ada 3 bentuk titik stasioner, itu balik minimum relatif dari fungsi fs. Itu didapatkan ketika turunan keduanya lebih besar dari 0. Titik balik maksimum relatif dari f didapatkan ketika turunan keduanya lebih kecil dari 0, dan belok grafik jika turunan keduanya sama dengan 0. Sekali lagi saya ulang, titik stasioner itu didapatkan ketika aksennya sama dengan 0. Titik stasioner ada 3 jenis. Cari menggunakan turunan kedua, bisa menggunakan turunan kedua, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Saya berikan contoh grafik yang ini. Ini adalah fungsinya 2x kuadrat min 9x tambah 12x. Maka grafik ini seperti pada pelajaran sebelumnya tadi, di sini dia naik. Sekali lagi, di sini dia naik, merupakan fungsi naik, mencapai titik puncak. Kemudian dia mengalami fungsi turun, mengalami puncak lagi di sini, atau lembah kalau di SMP disebut. Kemudian dia mengalami naik lagi. Nah, titik puncak-puncak inilah yang disebut titik stasioner. Pada proses ini, titik stasionernya ada 3, yaitu yang seperti ini disebut maksimum relatif atau maksimum lokal. Jadi dalam rentang ini, inilah yang paling maksimum. Yang ini disebut adalah fungsi minimum relatif atau lokal. Yang ini. Nah, titik beloknya sebelah mana? Titik belok ada di sebelah sini, cuma tidak kelihatan. Titik belok itu maksudnya apa? Grafik ini kecenderungannya ke arah sini. Sekali lagi, ini kan melengkung, saya perbesar lagi. Grafik ini kan melengkung, grafik ini kecenderungannya ke sini. Antara garis ini ada suatu belokan yang akan kita cari nanti, sehingga di sini kecenderungannya ke sana. Sekali lagi saya ulang, dari titik maksimum ini dia kecenderungannya ke sini. Ada sebuah titik di sekitar sini yang membuat kecenderungan ke arah bawah berubah menjadi kecenderungan ke arah atas. Itu disebut titik belok. Biasanya ada di sekitar sini. Kita kembali ke hitungan. Berikan contoh. Ini contoh. 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x. Grafik yang tadi diturunkan, turunan pertamanya ini
adalah 6x kuadrat kurang 18x tambah 12. Ini bisa difaktorkan langsung. Bisa juga seperti ini. Angka 6-nya dikeluarkan dulu supaya lebih gampang. Sehingga menjadi x kuadrat min 3x tambah 2. Kemudian difaktorkan menjadi 6 x min 1 x min 2. Karena titik stasioner turunan pertamanya sama dengan 0, maka 6 kali x min 1 x min 2 ini dianggap sama dengan 0. Dapatkanlah x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 2. Sama dengan 1 ini masukin ke dalam fungsi fx. Ini fungsi fx. Ini dapatlah 2 kali 1 pangkat 3 dan seterusnya sama dengan 5. Sehingga titiknya adalah 1,5. Yang 2 ini masukin kembali ke dalam fx, maka didapatkanlah hasilnya 4, dapatlah 2,4. Masalahnya adalah kita tidak tahu 1,5 ini ya maksimum atau minimum. Itu juga dengan 2,4, dia ini maksimum atau minimum. Cara menentukan dia maksimum atau minimum dengan turunan kedua. Turunan kedua itu diambil dari mana? Ini turunan ini fx, ini turunan pertama, ini diturunkan lagi. 6x kuadrat min 18x tambah 12 yang ini diturunkan kedua jadi 12x min 18. Jika dia lebih kecil dari 0 sesuai rumus tadi, jadi 12x dikurang 18 lebih kecil dari 0, dimasukin 1, maka didapatkan titik balik maksimum. Jika 12x min 8 ini dimasukin 2 dan hasilnya adalah 6, ini lebih besar dari 0, maka kita simpulkan bahwa 2,4 adalah titik balik minimum. Kita bisa juga menentukan titik balik menggunakan grafik. Jadi tidak selalu dengan turunan kedua ini. Bisa via grafik atau sketsa. Caranya kita menguji nilai. Jadi seperti ini, kita sudah mendapatkan tadi angka 1 dan angka 2. Jadi kita bikin garis bilangan, berikan angka 1 dan angka 2. Kemudian kita menguji nilai. Kita menguji nilai di sebelah kiri 1 ini. Sebelah kiri 1 ini berapa saja? Ada 0, ada min 1, ada min 2, ada min 3, dan seterusnya. Nah, di contoh ini dipilihlah x-nya 0. Didapatkan ketika ini dimasukkan dalam turunan pertama, dia hasilnya 12. 12 ini kan lebih besar dari 0. Sehingga karena lebih besar dari 0, itu kita sebut tadi di pelajaran pertama fungsi naik. Berikutnya adalah x-nya lebih besar dari 2. Ini kan 2 nih, 2. Kita cari yang sebelah kanan. X-nya lebih besar dari 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, dan seterusnya. Misalkan di contoh ini pilih 3. Masukkan keturunan, sekali lagi turunan pertama. Turunan kedua ya, turunan pertama didapatkan dia hasilnya juga 12. Maka 12 itu lebih besar dari 0, maka fungsi naik.
untuk fungsi naik itu kita berikan lambang positif. Ini kita berikan juga lambang positif. Di antara 1 dan 2 ini ada angka, ada banyak di sini, ada 32, ada 1/4, ada macam-macam lah ya, ada banyak angka di sini. Ada 1/3/4. Nah, tapi di contoh ini kita pilih yang gampang saja, yaitu 3/2. 3/2-nya kita masukkan ke dalam turunan pertama. Hasilnya adalah -1/2. -1/2 ini kan lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil dari 0, maka itu kita sebut sebagai fungsi turun. Kita beri lambang dia negatif. Kalau turun berarti kita garis ke bawah seperti ini. Sehingga setelah kita garis begini, ini sketsanya, ini naik, kemudian turun, dan naik lagi. Bisa kita simpulkan bahwa yang ini karena naik terus turun, itu adalah titik balik maksimum. Sedangkan yang ini turun baru naik, kita anggap sebagai titik balik minimum.